1, 2, 3. Puji Tuhan. Haleluya. Halo adik-adik, selamat datang kembali di Sekolah Minggu Online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Bersama Kakak Novi Simarmata dan Kak Eva Simatupang. Oke, adik-adik, hari ini sebelum kita memulai di dalam doa ibadah kita, Kakak mau ajak kita menyanyikan satu pujian, Hatiku Siap, Ya Allah Hatiku Siap. Bernyanyi yang sukacita ya adik-adik, Kakak Eva juga ya yang semangat. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bunyikanlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan sekali lagi, hatiku siap. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bunyikanlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita ucapkan doa pembukaan, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mau ajak kita menyanyikan pujian penyembahan Bapakku Datang Padamu. Nanti yang akan memimpin doa untuk mulai ibadah kita adalah kakak Eva ya kak. Adik-adik, kakak mau ingatkan posisi berdoa, lipat tangan, duduk yang baik, tutup matanya ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Semua angkat tangannya yang tinggi pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Bapa. Sukacita yang boleh kami rasakan Tuhan. Kami boleh tetap beribadah Tuhan, ibadah online sekolah minggu Tuhan, meskipun secara online, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami, menyertai ibadah kami, baik juga untuk adik-adik kami yang di rumah kami masing-masing Tuhan.
Tetap Tuhan Yesus tambahkan semangat dan sukacita untuk kami boleh mempersembahkan Tuhan Yesus setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan ke hadapan-Mu, sehingga itu boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga Tuhan Yesus, Kak Nopi dan Kak Epa Tuhan yang memimpin puji-pujian, dan bersama Bang Polmer yang bermain musik, Tuhan juga urapi kami Tuhan, sehingga kami boleh persembahkan semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Juga Kak Pera Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan juga memberkati Kak Pera, begitu pula Tuhan untuk anak-anak yang ada di rumah masing-masing Tuhan, biarlah setiap mereka Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu agar bersungguh-sungguh Tuhan, sehingga tidak lagi yang bermain-main, sehingga kami semuanya Bapa boleh diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya, biarlah Tuhan Yesus nama-Mu yang semakin ditinggikan dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kakak mau tanya dulu, Kak Eva, hari ini kakak bahagia gak sih? Bahagia dong Kak. Kalau bahagia, hari ini kita mau nyanyikan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Kak Eva, tapi kenapa kakak bahagia sih hari ini? Karena hari ini harinya untuk memuji Tuhan Kak. Iya betul, adik-adik di rumah juga harus bersuka cita ya memuji Tuhan. Kakak ajak semuanya berdiri pakai gerakan Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tunjuk temannya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, tunjuk lagi. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, Kakak Eva, kita kan ada satu lagu yang kayaknya udah lama loh Kakak Eva nggak dinyanyiin. Lagu apa itu Kak? Yang katanya di kanan kau ada, itu loh Kak, kudaki-daki. Oh, iya, itu. Tuhan Yesus itu kan selalu ada Kak bersama kita. Betul, Kakak. Kalau gitu anak-anak kita yuk nyanyikan lagu Kudaki-daki, daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang-terbang, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau
membentang, Yesus besertaku. Terbang-terbang, ku terbang-terbang luar angkasa. Ku selam-selam dalam samudra. Ku dayung-dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka senyum, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Puji Tuhan. Haleluya. Kakak Eva, setelah ini kita mau ngapain ya Kakak Eva? Kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak. Oh iya adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapa ya Kak yang menyampaikan? Kak, siapa ya? Ayo siapa? Kak Vera Sitinjak. Oh iya, Kak Vera Sitinjak. Nah adik-adik, dalam mendengarkan firman Tuhan jangan lupa Alkitabnya disiapkan, duduk yang baik dan manis untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Kakak juga mau mengingatkan, jangan lupa dikumpulkan kolektenya ya. Nanti kamu bisa kumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggu di sektornya masing-masing. Oke, Kakak Eva, untuk menyambut firman Tuhan kita nyanyi yuk. Boleh, Kak? Yuk, oke adik-adik, kita nyanyikan pujian bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalam. Sekali lagi, bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamnya. Dalamnya lebih dari lautan lebarnya, lebih dari samudra tingginya. Oh tinggi sekali, oh tinggi sekali, oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari lautan lebarnya, lebih dari samudra tingginya. Oh tinggi sekali, oh tinggi sekali, oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami boleh bersuka cita, memuji memuliakan nama-Mu pada saat ini. Tuhan, terimalah segala persembahan kami. Biarlah semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu, sehingga benar-benar Tuhan hanya Engkaulah Allah yang harus dimuliakan oleh seluruh bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan, tetap Bapa, Engkau berlengkapi kami Tuhan, terutama Tuhan Yesus, di mana kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami Tuhan untuk firman-Mu, biarlah kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu, jangan ada yang bermain-main, semuanya dengan sikap baik mendengarkan firman-Mu, memberikan telinga mereka untuk dengar-dengaran daripada firman Tuhan, baik juga mata mereka supaya benar-benar tertuju kepada layar HP atau TV yang mereka akan tonton nanti. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, Engkau yang benar-benar campur tangan baik Tuhan Yesus. Saya Tuhan, Vera Sitinjak yang akan menyampaikan firman Tuhan, tolong urapi saya Tuhan. Saya tahu saya adalah manusia biasa, tetapi saya percaya Engkau yang telah benar mengurapi saya. Saya percaya kuasa firman-Mu itu Tuhan Yesus benar-benar boleh membuatkan saya boleh benar-benar menyampaikan firman-Mu oleh karena kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kembali lagi di ibadah live streaming kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak akan sampaikan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, yaitu Injil yang pertama, tepatnya di Matius 4. Ayo semuanya buka Alkitabnya ya. Matius 4 ayat 23 sampai dengan 25.
Ya, ayo semuanya yang sudah bisa baca Alkitab, dibuka Alkitabnya ya. Pinjam punya mamanya, punya papanya, biar semuanya sama-sama membaca Alkitab. Kita baca judulnya di sini, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Kita bersama-sama membaca ya adik-adik. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24 ya, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Puji Tuhan. Oke, nah adik-adik sudah kita baca ya. Ini hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan mengenai Yesus mengajar dan menyembuhkan orang banyak. Ya, coba kakak mau tanya dulu. Kalau Yesus itu siapa sih sebenarnya? Yesus itu siapa yang tahu? Yesus itu siapa? Ayo. Biasanya Yesus itu dikatakan siapa? Ayo, kalau kita ke gereja kan pasti kita dengarkan, oh Yesus itu gitu ya kan? Nah, Yesus itu siapa sih adik-adik? Nah, kakak mau jelaskan sedikit ya mengenai siapa sih Yesus itu. Nah, kita baca bareng-bareng nih ya, kakak jelaskan. Kakak sambil mengingatkan adik-adik semua. Yesus itu adalah Allah. Kenapa dikatakan Yesus itu adalah Allah? Karena Yesus itu yang turun dari surga. Dia yang datang untuk menebus dosa-dosa kita semua. Lalu dikatakan Yesus itu adalah anak Allah. Ya, dia yang lahir ke dunia melalui rahim daripada yaitu siapa nama ibu Yesus? Namanya siapa anak-anak nama ibu Yesus? Maria. Iya, melalui Maria. Lalu adik-adik, Yesus itu menjadi manusia melalui kelahiran anak darah, seperti yang kakak tadi katakan bahwa Yesus itu lahir melalui yaitu rahim daripada Maria. Lalu Yesus Kristus adalah sang juru selamat. Ya, Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Kenapa dikatakan juru selamat? Karena Yesus itu yang akan menebus dosa semua orang manusia di dunia ini. Ya, menebus dosa kakak, menebus dosa adik-adik, menebus dosa papa mamanya, semuanya. Tapi dengan syarat harus percaya. Kenapa harus percaya? Karena kalau orang yang percaya, apalagi dia harus mau dibaptis, menerima Yesus menjadi Tuhan dan juru selamatnya, katanya dikatakan di sana dia telah sah menjadi anak Tuhan. Ya, kita bersyukur kita sudah menjadi sah menjadi anak Tuhan. Lalu dikatakan lagi mujizat apa? Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan itu ada banyak, Dek. Ya, di sini dikatakan bahwa Yesus melakukan mujizat-mujizat di sebuah daerah. Dikatakan di sini ada dikatakan dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari seberang Sungai Yordan. Mereka datang untuk menerima kesembuhan. Kenapa seperti itu, Dek? Karena mereka itu dalam keadaan sakit. Nah, kalian perhatikan ya gambar yang kakak kasih. Lihat tuh, ada banyak adik-adik di situ orang-orang yang datang dari segala penjuru untuk menemui Yesus. Mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Kenapa mereka mendengarkan firman Tuhan? Karena mereka itu haus, mereka ingin dipuaskan. Mereka ingin merasakan yaitu campur tangan Tuhan. Coba kita lihat tuh, bayangkan banyak sekali ya. Ada yang dari macam-macam suku dia datang kepada Yesus. Dia ingin merasakan kesembuhan yang daripada Tuhan. Coba kita lihat kalau di perjanjian baru ini dia ada banyak loh yang Tuhan kerjakan, mujizat-mujizat yang luar biasa. Contohnya ada yang sakit lumpuh, ada yang sakit dia nggak bisa melihat.
Terus kalau nggak bisa melihat itu apa ya? Buta ya? Iya penyakit buta. Ada yang dia tidak bisa mendengar atau tuli. Ada juga dia yang mempunyai penyakit pendarahan. Ada juga dia punya penyakit yang lain. Bahkan ada juga yang dia kerasukan. Tapi dia tahu nggak semuanya itu, ya semuanya itu bisa diselesaikan oleh Yesus melalui yaitu kuasa. Kuasa dari mana? Kuasa dari sorga, kuasa kesembuhan. Ya, kita bersyukur loh kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus bangga jadi anak Tuhan. Kan ada pujian kita kan? Aku bangga jadi anak Tuhan. Aku bangga jadi anak Tuhan. Kita harus bangga jadi anak Tuhan. Ya, kalau kalian punya mama sama papa. Kalau kalian punya mama sama papa, kan kalau kalian butuh sesuatu, kalau adik-adik butuh sesuatu pasti bilang, "Mak, beliin aku sepatu dong." Gak mungkin kan mamanya bilang, "Ngapain kau minta sama mama?" Loh, kan aku anak mama, masa aku mintanya sama opung? Ya kan dek ya, pasti kita mintanya sama orang tua kita. Nah, Yesus ini adalah orang tua kita secara rohani, ya, karena dialah yaitu Allah yang kudus, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Dia yang mampu menyelesaikan semua masalah persoalan. Ya, secara pribadi saya seperti kakak. Kakak ini sering loh, kakak bilang sama Tuhan gini, "Tuhan, aku itu pengen loh seperti ini, aku pengen seperti ini. Tapi karena Tuhan bilang, aku tahu yang lebih baik buat kamu," katanya. Kalau kita misalnya minta sesuatu yang membuatkan kita jadi sombong, Tuhan gak kasih itu buat kita. Karena apa? Tuhan tahu di dalam hati kita itu seperti apa yang Tuhan harapkan itu supaya kita jangan berdosa. Jadi adik-adik ya, seperti yang kita dengar di sini bahwa Yesus melakukan mujizat-mujizat itu melalui kuasa yang dari sorga. Allah Bapa yang dari sorga yang memberikan kuasa itu kepada Yesus supaya Dia boleh melakukan mujizat. Dia boleh menyampaikan berita Injil. Jadi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia boleh bertobat. Ya adik-adik ya, kita bersyukur loh kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya, ada yang dari kandungan sudah Tuhan panggil, ada yang dari kecil dia sudah dipanggil sekolah minggu, ya. Sedangkan orang-orang yang kita lihat ini itu ada gambar tuh, ya. Ada seorang yang dia sakit lumpuh, saking dia pengen sembuh, ya, dia katakan kepada orang-orang itu, kayak mana caranya supaya aku sembuh? Oh, kayak mana ya? Sampai dinaikkan dia dari atas suatu rumah itu, dibongkar itu gentengnya, terus ditandu dia, diturunin pakai tali pelan-pelan supaya dia bisa dipegang oleh Yesus. Karena apa? Karena mereka percaya kalau tangan Yesus itu menyentuh saya, pasti saya sembuh. Kenapa harus tangan Tuhan yang menyembuhkan? Tangan Yesus, karena tangan Yesus itu punya kuasa. Jangankan tangannya, katanya kalau megang bajunya aja, megang jubahnya pasti sembuh. Itu saking luar biasanya Yesus, bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah yang maha kudus. Dia sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh dunia ini, itu yang selalu dilakukan oleh Tuhan bagi setiap orang percayanya. Jadi adik-adik semuanya, ya, kakak sudah sampaikan firman Tuhan. Nah, inilah cara-cara dari Yesus bagaimana supaya banyak sekali orang-orang yang mengenal Dia. Karena yang diajarkan Yesus itu adalah kerajaan Allah. Di mana sih kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu di sorga. Di sorga yang kekal sampai selama-lamanya. Lalu yang diberitakan itu apa? Firman Tuhan, kesaksian-kesaksian, nubuat-nubuat yang akan terjadi bahkan sampai tidak terpikirkan oleh kita ya. Yesus yang menyampaikan firman Tuhan, kok bisa Yesus tahu sih kalau dia mau disalibkan? Itulah karena Tuhan Yesus itu benar-benar mempercayakan kepada anaknya yang kudus itu, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang itu percaya adanya firman Tuhan. Ya adik-adik ya, jadi kita bersyukur kita sudah dipanggil oleh Tuhan tetap menjadi anak yang baik, rajin sekolah minggu,
terutama ibadah live streaming. Terus ubah sikap, tingkah laku, kelakuan semuanya yang baik-baik lakukan supaya apa? Tuhan tetap berkenan mendengarkan doa-doa kita semua. Baiklah. Nah, sekarang kakak akan menyampaikan yaitu ayat hafalannya ya Dek ya. Ayat hafalannya dari Matius 4 ayat 17. Ya, di sini dikatakan sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, kita harus tetap bertobat. Ya, karena apa? Kalau kita tetap hidup di dalam Tuhan atau bertobat, kita pun akan menguasai diri kita dengan segala sesuatu yang baik. Adik-adik semuanya juga harus seperti itu. Jangan nanti kalau misalnya mama papanya nyuruh adik-adiknya, "Mak, aku udah bertobat loh, Mak." Tapi giliran disuruh, "Males loh, Mak. Mama ini loh, aku kan lagi capek." Jangan seperti itu, pun namanya dosa, Dek, karena tidak mematuhi orang tua. Jadi kita semuanya harus tetap hidup kudus supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Nah, baiklah adik-adik. Nah, kakak akan menyampaikan juga di sini aktivitas kita ya adik-adik ya. Kita ada aktivitas. Nah, aktivitas itu kan sudah dibagikan oleh kakak-kakak dan abang-abangnya ya. Nah, ini aktivitas yang pertama untuk anak kecil. Coba perhatikan ini anak kecil. Ya, ini nanti akan dibagikan secara terpisah, belum ditempel-tempel ya Dek ya. Ini ada yang kertasnya, ini ada tulisannya bahan kreativitas sekolah minggu. Nah, ini yang di bagian atas. Lalu di sini ada juga kertas yang bentuknya persegi panjang ini, ya. Nah, ini sebagai dasar kedua, ya. Lalu di sini ada apa? Kantong. Ini ceritanya sebagai tempat obat, Dek. Tempat obat ya. Nah, di sini ada tulisannya. Ya, di sini ada tulisannya Yesusku sungguh luar biasa. Ya. Lalu di sini ada dilakukan sepanjang hidup kita. Kita harus tetap memiliki iman. Iman artinya percaya, harapan dan kasih. Ini yang anak kecil ya. Nah, sekarang yang anak besar. Nah, ini Dek ya. Nah, ini kertasnya ini pertama ya. Kertasnya yang pertama kita lakukan adalah seperti ini ya. Lalu dilipat. Lipat jadi 2, lipat ke bawah. Nah, kita lipat 2 lagi, Dek. Nah, tapi harus sama ya. Sisinya antara kiri kanannya. Setelah itu kita lipat lagi, Dek. Perhatikan yang bagian depan ya, lipat seperti ini. Nah, yang belakang juga demikian, kita lipat ke belakang ya. Nah, setelah kita lipat, lalu Dek, kita akan gunting. Perhatikan, setelah kalian lipat yang depan, lipat yang belakang ya, dia harus bentuknya seperti ini ya. Di bagian atas itu yang tertutup nih ya, tertutup, yang bawah yang terbuka. Nah, setelah itu kalian bentuk seperti ini, Dek. Jadi kalian ukur dulu nanti pakai mistar, penggaris kalian di rumah, itu kalian bagi 3 ya. Nah, misalnya ini ada 6 cm, berarti di sini 2, di sini 2 cm, di tengahnya 2 cm juga. Nah, kakak contohkan ya, Dek ya. Nanti dibantu sama mama papanya ya mengerjakannya. Nah, setelah kalian selesai mengguntingnya, sekarang tugas kalian selanjutnya yaitu kalian buka Alkitab ya. Kalian cari ya, adik-adik cari di Alkitab itu mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan ya, yang Yesus kerjakan. Ya, misalnya di sini kalian ya, adik-adik bisa tulis misalnya di sini Yesus menyembuhkan ya, seperti ini kan jadinya kan. Nah, nih ya, seperti ini jadinya. Nah,
Tulis di sini, Yesus melakukan mukjizat. Lalu di bagian belakangnya, ya, apa mukjizat yang Tuhan lakukan? Yang Yesus lakukan? Misalnya Yesus menyembuhkan yang sakit lumpuh, ya. Sudah Adik tulis di sini, di bawahnya dari kitab mana, dari Injil mana, misalnya Matius sekian, ayat sekian. Lalu selanjutnya misalnya Yesus menyembuhkan yang sakit buta, tulis ayatnya di bawahnya. Terus sebelahnya lagi, ya. Nah setelah itu balik lagi seperti ini, tulis lagi di belakangnya sampai habis, ya. Itu tugasnya. Nah setelah kalian kerjakan, ya, setelah adik-adik kerjakan, nanti tugasnya dikumpul ke guru sekolah minggunya. Jadi nanti guru sekolah minggunya melihat apakah benar jawaban adik-adik, misalnya ya seperti yang ada di sini nih ya. Misalnya angin ribut diredakan, ya misalnya angin ribut diredakan. Di sini dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ditulis di bawahnya. Siapa tahu nanti adik-adik misalnya nulis pasalnya salah atau nulis angkanya yang salah, ya harus benar-benar jeli. Nanti kalau misalnya sudah diselesaikan, sudah dikerjakan, dikumpul ke guru sekolah minggunya, setelah itu nanti dinilai. Baik ya, sekarang kita semuanya akan berdoa. Ibadah kita udah mau selesai ya Dek ya. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Semua kita angkat tangannya atas kasih setiamu. Semuanya bernyanyi. Yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita semuanya berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana Engkau telah sampaikan firman-Mu Bapa di tengah-tengah kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, kami tetap Bapa dapat mendengarkan bagaimana mukjizat-mukjizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah setiap gereja-Mu, di tengah-tengah setiap yaitu anak-anak Tuhan yang pada saat ini yang kami dengarkan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami pun Tuhan, banyak Tuhan perbuat yang terbaik buat kami. Banyak penyembuhan-penyembuhan yang Tuhan benar-benar buatkan Bapa terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tetap Bapa Engkau buatkan Tuhan kami semakin takut dan setia kepadamu Tuhan. Terutama kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, biarlah kami boleh tetap hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan kami pun mengerti Bapa bagaimana Tuhan benar-benar sudah memanggil kami, membuatkan kami boleh menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, bentuk kami setiap anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, perlengkapi kami
semuanya Tuhan menjadi sesuatu yang indah dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, kami hanya serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menjamin Bapa pendidikan kami, Engkau menjamin masa depan kami, kebutuhan kami. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami Tuhan, yang pada saat ini Tuhan Yesus, Engkau mengetahui apa pekerjaan setiap orang tua kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biarlah tangan kuasa-Mu Bapa benar-benar terulur Tuhan, memberkati setiap pekerjaan daripada orang tua kami Tuhan Yesus. Karena kami rindu Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, kami ingin melihat pekerjaan-Mu yang ajaib Tuhan, seperti firman-Mu Bapa. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Oleh karena itu Bapa, nyatakan tangan kuasa-Mu bekerja Bapa di dalam setiap pekerjaan kami. Tuhan Yesus yang baik, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, virus apapun yang sekarang merajalela, penyakit apapun itu Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, Engkau benar-benar bungkus balut kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Engkau jagai tubuh kami, Engkau jagai Tuhan Yesus sistem imun kami, Engkau jagai setiap hari kami. Engkau yang benar-benar buatkan Tuhan, benar-benar Tuhan, di dalam setiap aktivitas kami Tuhan, Engkau yang senantiasa menjagai kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, karena Engkau yang benar-benar sanggup Tuhan menjagai kami setiap orang-orang percaya-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, tetap buatkan firman-Mu terukir dalam hati setiap anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Buatkan benar-benar Tuhan Yesus mereka semakin takut akan Tuhan, supaya mereka pun mengerti Tuhan bagaimana hidup sesuai dengan firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, di mana Tuhan Yesus, kalau sekarang ini Tuhan kami melakukan ibadah sekolah minggu secara live streaming Tuhan, kami hanya serahkan semuanya Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semuanya ini Tuhan, masalah persoalan dunia yang terjadi sekarang ini semuanya Bapa boleh segera berlalu, sehingga kami Bapa boleh kembali beribadah bersekolah minggu bersama-sama dengan guru sekolah minggu teman-teman kami. Kami rindu Tuhan itu semuanya boleh cepat terjadi Tuhan. Oleh karena itu Bapa, nyatalah tangan kuasa-Mu bekerja Bapa, menyelesaikan semua yang terjadi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Engkau tetap buatkan kami juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu Bapa, berhasil di dalam pendidikan kami Tuhan. Engkau buatkan kami benar-benar memiliki hikmat yang dari sorga. Engkau nyatakan campur tangan-Mu tetap begitu luar biasa, sehingga kami Bapa, anak-anak sekolah minggu-Mu menjadi anak yang berhasil, anak yang benar-benar boleh menjadi contoh bagi orang lain, benar-benar membawa sukacita bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya, segala permohonan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semuanya hanya untuk puji hormat bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita masuk dalam doa kita yang terakhir. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah, Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, sang damai. Baik ya adik-adik, sampai bertemu di live streaming minggu depan. Puji Tuhan.